Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 35 sampai dengan yang ke-53. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk pimpin kami, sehingga kami ini boleh membaca kitab suci-Mu. Buatlah kami ini Tuhan, kehidupan kami ini biarlah bisa dibentuk seturut dengan pembacaan kitab suci-Mu. Kami bisa membacanya secara rutin, kami membacanya secara bersama-sama, dan kami ingin Tuhan, sungguh-sungguh kehidupan kami ini dikonstruksi berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dialah juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas, dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Namun, nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Berbandinglah Allah dari mereka dan menyerahkan mereka untuk beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Malahan kamu justru mengusung kemah Moloch dan bintang ilhammu Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Karena itu aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan ke seberang Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita, dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah, dan ia mohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan yang tuli. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mengingat ya bahwa Stefanus adalah dia yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Dia adalah salah satu di antara diaken. Diaken itu sendiri dipilih sudah, dicari sebagai di antara orang-orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Lalu ada Stefanus sudah yang penuh dengan Roh Kudus dan iman sudah. Dan kita mendapati sudah Stefanus ini dipimpin oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dalam cara yang berbeda dari yang sudah diantisipasi sebelumnya. Yaitu dia ternyata tidak hanya sekedar bisa menjadi diaken. Saudara, ketika tadi saya mengatakan tidak hanya sekedar, bukan berarti urusan diaken itu hanya sekedar seperti kayak ringan ya, bukan ya saudara, karena ya keterbatasan bahasa aja saudara. Nah, kita tahu sudah bahwa Stefanus itu sebetulnya dipilih untuk menjadi diaken, dan nantinya dia ternyata digeser oleh Tuhan sehingga dia itu bisa bergerak dan bersaksi di dalam cara yang tidak diantisipasi sebelumnya, yaitu dia bersaksi dengan tanda-tanda dan mujizat saudara. Sama-sama menyaksikan tentang Yesus Kristus, tetapi caranya yang berbeda saudara. Dan kita mendapati saudara Stefanus ini saudara bergerak secara berbeda dengan para rasul. Dia pun memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus di antara sinagog-sinagog dari orang-orang yang berbahasa Yunani saudara, yang bukan natif saudara. Dan kita mendapati akhirnya Stefanus itu dituduh sebagai orang yang menghujat Tuhan dan menghujat
Musa. Dan secara ironis sudah, wajahnya dia itu bercahaya seperti wajah malaikat sudah. Dicatat ya, mereka melihat wajahnya seperti wajah malaikat. Nah, kita tidak tahu ya bentuknya seperti apa, tapi kemungkinan ini adalah seperti kayak Musa sudah. Dia yang dituduh menghujat Tuhan dan menghujat Musa, ternyata dia yang seperti Musa sudah. Dan dia memaparkan sudah apa yang terjadi sih dengan Musa sudah. Kita melihat ya, Musa adalah stage yang ketiga sudah. Sebelumnya di dalam khotbahnya Stefanus berbicara pertama tentang Abraham, setelah itu berbicara tentang Yusuf, dan setelah itu berbicara tentang Musa. Nah, dalam Yusuf dan Musa ini sudah ada patternnya agak mirip sudah, yaitu Tuhan Allah memakai Yusuf, Tuhan Allah memakai Musa, tetapi mereka ditolak oleh nenek moyangnya orang Israel sudah. Yusuf ditolak atau bahkan dijual sudah oleh saudara-saudaranya yang adalah nenek moyangnya orang Israel, dan juga Musa ditolak oleh orang-orang yang mau ditolong sudah. Sementara pada zamannya Abraham kita mendapati ya Allah sudah berfirman kepada Abraham sejak masih di Mesopotamia sudah. Selanjutnya dalam ayat 35 tadi kita baca sudah ada catatan seperti ini. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim, dialah juga yang diutus Allah sebagai pemimpin dan pembebas dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nah, kemarin kita juga sudah sempat melihat sudah ya, bahwa ini adalah satu buah cara di mana Tuhan Allah itu berfirman sudah. Di semak duri itu kita mengingat sudah, bahwa itu adalah tempat yang disebut sebagai tempat kudus. Tuhan Allah menyatakan, lepaskan kasutmu karena tempat engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Loh, di mana itu? Semak duri sudah. Bukan di bait suci Yerusalem. Bait suci Yerusalem belum ada dan Tuhan Allah sudah menampakkan diri dan menyatakan bahwa itu adalah holy ground. Itu adalah tanah yang suci. Dalam hal ini sudah bangsa Israel itu diajak untuk berpikir sudah bahwa yes, it's good kalau kamu itu punya bait suci Yerusalem. Bagus tuh. Tuhan Allah sudah memerintahkan, ada blueprintnya di mana Tuhan Allah itu suruh untuk Salomo membangun dengan cara seperti ini. Meskipun yang saat ini mereka punya adalah yang sudah dibangun oleh Herodes ya, dibukar ulang oleh Herodes sudah. Kita tidak tahu ya, tapi saya kira kita cukup sah ya untuk mengasumsikan bahwa Herodes itu tidak akan sampai terlalu detail ya di dalam mengikuti apa yang dirancangkan oleh Tuhan Allah sudah. Herodes loh sudah. Kita tahu ya, bait suci Yerusalem yang pertama sudah ya, itu yang dibangun oleh Salomo sudah. Bahwa itu patternnya itu mengikuti apa yang direncanakan oleh Tuhan sudah. Tapi kita tahu bahwa bait suci itu sudah dipugar. Sudah dipugar yang ketiga kalinya sudah. Bait suci yang pertama itu sudah dihancurkan pada zamannya Nebukadnezar, lalu dibangun kembali pada zamannya Zerubabel sudah. Nah, tapi setelah itu sudah pernah dinajiskan, lalu setelah itu dibangun ulang, dipugar ulang oleh Herodes. Nah, kalau kita bertanya sudah, Herodes ya, kira-kira mengikuti pakem seperti yang dikasih oleh Tuhan atau enggak? Ya kemungkinan kan enggak ya sudah ya. Sejauh apa ya Herodes itu bisa sampai mendalami filosofi teologinya orang-orang Yahudi sehingga bait suci pugarannya dia yang adalah orang Edom itu sudah, itu bisa menuruti pakem-pakem standar seperti yang dikasih sama Tuhan sudah. Coba bayangkan gini lah sudah. Misalkan ya suatu hari nanti ya 50 tahun atau 60 tahun lagi dari sekarang sudah, GRII itu sudah di pusat ya. Nah, sebagian besar di antara kita ini kan orang GRII sudah. GRII di pusat, di Kemayoran itu sudah. Nah, sudah ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki ya sudah. Mungkin ada rusak di sini, rusak di sana sudah. Lalu juga ada pelebaran atau ada penambahan-penambahan ya. Mungkin jemaatnya sudah berkembang, jadi tempatnya katedral Mesias itu sudah tidak cukup lagi. Sekali ibadah misalkan 4.500 orang nggak cukup ya. Harus bikin yang kayak 6.000, 7.000 orang sudah. Nah, sudah misalkan ya, jemaatnya berkembang dalam satu ibadah itu ada 8.000 orang atau 9.000 orang sudah, nggak muat sudah. Tempatnya katedral Mesias itu nggak muat sudah. Nah, lalu pada waktu itu ya sudah tanah-tanah di sampingnya sudah dibeli juga, mau bangun lagi sudah. Waktu mau bangun sudah, kira-kira gimana? Pendeta Stephen Tong kalau 100 tahun lagi kan sudah bersama dengan Tuhan Yesus ya sudah ya. Saya juga sudah bersama dengan Tuhan Yesus sudah. Saudara juga gitu ya, 100 tahun lagi sudah. Dan kita mendapati sudah pada waktu itu sudah. Kalau nggak cukup mau gimana sudah? Ya kemungkinan gerejanya diperbesar. Gereja ini diperbesar sudah, tapi kira-kira ya arsitek selanjutnya itu seberapa detail dia bisa mengikuti ya seperti yang dilakukan oleh Pak Tong sudah. Yang kemungkinan ya mereka cuma kira-kira aja kan sudah ya. Filosofinya banyak yang nggak bisa tertransfer dengan baik sudah dari yang Pak Tong sekarang rancangkan kan sudah. Jadi kita mendapat ya pada waktu itu apalagi ya Herodes itu arsitek yang jago, iya dia arsitek yang jago sudah. Tapi bait suci Yerusalem itu kan bukan sekedar dibangun karena arsitektur yang bagus kan sudah. Dia itu menuruti pakemnya dari Tuhan Allah sudah. Dan kita mendapati sudah pakem yang sekarang mereka punya itu sudah. Itu tidak boleh dijadikan standar mati-matian. Mereka menuduh Stefanus ya, kamu menghujat bait suci, kamu menghujat Musa, menghujat tempat suci, menghujat Allah. Mungkin bukan menghujat Allah, bukan menghujat bait suci, tetapi kamu yang terlalu terpaku oleh pakem bikinan Herodes ini. Dan coba lihat tuh, Tuhan Allah itu sudah pernah menampakkan diri kepada Musa di mana? Di semak belukar. Semak duri yang menyala itu dikatakan bahwa itu adalah holy ground. Belum ada bait suci Yerusalem. Jangan terpaku dengan pakemmu. Bait suci Yerusalem bisa melakukan hal yang bagus? Bisa. Tuhan Allah bisa melakukan banyak hal melalui bait suci Yerusalem? Bisa. Tapi apakah bait suci Yerusalem kudu menjadi pakem standar? Nggak harus. Tuhan Allah sudah pernah menyatakan diri kepada Musa sebagai tempat kudus di mana? Di semak belukar kok. Nah, kita perlu belajar hal ini, saudara. Ada banyak pakem yang bagus
Yang kita itu bisa pelajari bersama-sama ya. Pakem yang saudara dan saya sudah sepakati lah. Kita pergi ke gereja, pakem yang bagus. Kita pergi ke gereja, memuji Tuhan, berdoa syafaat, mendengarkan firman Tuhan. It's all good, saudara. Tetapi apakah Tuhan itu bisa menyatakan dirinya, menyatakan dirinya untuk bisa disaksikan dengan cara yang berbeda? Ya bisa. Stefanus bisa nggak dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan Yesus Kristus dengan cara dia jadi diaken? Ya bisa. Tapi dipakai dengan cara seperti ini bisa juga? Ya bisa juga, saudara. Jangan terpaku dengan pakem, saudara. Maka sekarang mereka lihat ya, pada zamannya Musa pun mereka sudah melihat bahwa ada semak belukar yang menyala dan itu adalah holy ground. Dan pada zamannya Musa ini sudah Tuhan Allah sudah berfirman bahwa nanti akan ada nabi yang seperti Musa. Nah ini ya. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Nanti akan ada nabi yang seperti Musa, yang pakemnya tidak bisa mereka kotakkan di dalam seperti kayak yang ada dalam akal pikiran mereka. Lalu selanjutnya saudara, Stefanus melanjutkan dengan menyatakan bahwa ingat ya, Musa itu yang sekarang kamu agung-agungkan adalah Musa yang sebetulnya ditolak oleh nenek moyangmu. Nenek moyangnya orang Israel ketika di padang gurun itu ya, mereka nggak mau Musa loh. Mereka nggak mau Musa dan mereka menganggap bahwa sudahlah Musa itu kita nggak tahu ya. This fellow Moses ya, Musa ini ya, apa yang terjadi dengan dia kita nggak tahu. Udah bikin saja kepada kami, buat kami dewa-dewa untuk kami, untuk memimpin kami keluar, saudara. Jadi saudara, mereka di padang gurun itu mereka ngapain, saudara? Mereka secara lebih konstan ya menyembah berhala, dan ada catatan, saudara, itu adalah buatan tangan mereka. Ini ya. Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu ya. Mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Mereka bersukacita terhadap buatan tangan sendiri. Ini nanti di highlight, saudara. Itu buatan tangan sendiri itu. Bukan buatan Tuhan Allah, bukan rancangan Tuhan Allah, tapi buatan mereka sendiri. Dan mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak mengabdi kepada Tuhan yang asli. Kelihatannya mereka ini yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Mereka merayakan tradisi itu, dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Ingat ya, mereka itu tidak betul-betul mengikuti Musa. Mereka di sana itu bertentang-tentang dengan Musa. Di satu sisi kalau kita ngomongnya ya, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Musa keluar dari Mesir. Ini kan seperti kayak bangsa yang mengikuti Musa. Tapi kalau dilihat secara detail sejarahnya enggak. Mereka enggak ikut Musa. Betul sih mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Tapi setelah itu mereka enggak ikut Musa. Mereka itu bikin dengan buatan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah berhala yang mereka maui sendiri. Dan mereka memusuhi Musa. Jadi hati-hati. Kalau you sekarang mengatakan bahwa saya menghujat Musa. Ingat ya, di dalam sejarahnya orang-orang yang kita pikir mengikuti Musa, justru mereka yang melawan Musa dan mereka mengikuti buatan tangan mereka sendiri. Mereka terus-menerus menyembah berhala. Lalu sudah berkenaan dengan buatan tangan ini sudah dilanjutkan ya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dengan pimpinan Yosua bahwa masuk ke dalam tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapatkan anugerah di hadapan Allah dan ia mohon supaya diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal dalam rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Nah ini ide ini dikeluarkan lagi sudah. Handmade, buatan tangan manusia. Saudara, kalau zaman sekarang ya kita ngomong ini handmade loh, mahal saudara. Tapi saudara, itu bukan yang ada dalam pikiran orang Yahudi pada waktu itu saudara. Karena kalau sekarang kita ngomong handmade itu kontrasnya dengan apa saudara? Kontrasnya dengan machine made, buatan mesin. Buatan mesin itu nggak ada craftnya, buatan mesin itu nggak ada keindahannya. Buatan mesin itu ya mungkin bisa presisi, tapi ya udah kaku-kaku begitu aja saudara. Kalau namanya sudah handmade, wah itu ada biasanya ada unsur seninya, ada unsur kemampuan dari orang-orang yang mengukirnya begitu saudara. Handmade saudara. Tapi pada waktu itu sudah handmade bukan dibandingkan dengan mesin, handmade dibandingkan dengan God made. Tuhan Allah memakai Musa, Tuhan Allah panggil Musa naik di atas gunung, memberikan loh batu yang ditulis dengan jarinya Tuhan Allah sendiri. Lalu nanti itu pakemnya tabernakel dikasih sendiri oleh Tuhan Allah, tapi mereka nggak mau. Mereka punya buatan tangan mereka sendiri, yaitu apa? Patung lembu emas. Mereka menyembah dewa-dewa mereka, buatan tangan mereka sendiri. Dan sekarang sudah ketika bicara tentang Daud merancangkan untuk bangun bait suci, tapi Tuhan Allah bilang enggak, tapi nanti Salomo yang bangun. Dan ketika Salomo membangun sudah disebutkan bahwa yang maha suci tidak tinggal di dalam buatan tangan manusia. Wah, ini adalah satu buah paralelisme yang sedikit berani ya saudara ya, yang berani dan sensitif saudara. Saudara bayangkan ya, bait suci Yerusalem buatannya Salomo saudara. Bait suci Yerusalem pada zamannya Salomo disebut sebagai buatan tangan manusia. Paralelnya di bagian sebelumnya saudara, yang buatan tangan manusia itu apa? Patung lembu emas. Patung lembu emas ini ya. Ayat 41.
Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Bersukacita tentang apa sendiri yang dibuat sendiri oleh mereka. Lalu sudah ayat 47. Namun Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan Allah, tetapi yang Maha Tiga tidak tinggal dalam rumah buatan tangan manusia. Apakah bait suci Yerusalem itu hancur seperti patung lembu emas? Ya enggak, saudara. Tetapi dengan menyejajarkan di antara keduanya itu sudah isunya langsung jadi sensitif, saudara. Patung lembu emas, mereka bersukacita untuk buatan tangan manusia. Dan sekarang bait suci Yerusalem buatan Salomo, saudara. Ini belum ngomong tentang yang sudah dipugar oleh Herodes, saudara. Buatan Salomo disebutkan bahwa itu buatan tangan manusia. Dan Tuhan Allah tidak tinggal dalam buatan tangan manusia. Dan hal itu dikatakan oleh Nabi. Stefanus tidak sekedar mengatakan bahwa ini buatan tangan manusia, enggak berguna. Bukan, saudara. Ini Stefanus mengutip dari Nabi Yesaya, saudara. Yaitu ini ya, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Bukan tanganku sendiri yang membuatnya. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam kutipan langsung dari kitab Yesaya ya, ini menarik ya. Saya coba bacakan ya. Pasal 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya itu? Sehingga jadilah semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Namun orang seperti inilah yang kupandang, orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar terhadap firmanku. Saudara, Stefanus ini kan menguasai firman Tuhan ya saudara. Dia ini menguasai kitab suci, dan kita tahu saudara bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia akan dibawa untuk mengenal firman Tuhan. Ingat ya di dalam pasal 2 ketika umat Kristen mula-mula itu dibentuk, sudah mereka akan menjadi umat Kristen yang taat dan setia kepada pengajaran para rasul, saudara. Para rasul mengajar apa, saudara? Para rasul tentu saja mengajar firman Tuhan, kan, saudara ya, gitu ya. Setia kepada pengajaran para rasul, mereka melakukan sakramen, memecah-pecahkan roti, membagikannya di antara mereka, mereka bersekutu dan mereka berdoa, saudara. Itu dalam Kisah Rasul pasal kedua. Nah kita melihat, saudara, sekarang ya, Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengerti firman Tuhan, saudara, dan dia tidak sembarangan mencomot satu buah teks, saudara. Dia mengambil dari teks Yesaya pasal 66. Dan dalam Yesaya pasal 66 itu, saudara, kita mendapati ada kritikan. Kamu rasa aman tuh sudah di bait suci. Kamu ada dalam bait suci, lalu kamu rasa aman. Kamu ada di bait suci, kamu merasa rohani. Padahal tidak. Di dalam bait suci itu ya, Tuhan Allah mengatakan, saya tidak tinggal dalam rumah buatan tangan manusia. Lalu dia mengatakan, bukankah tanganku yang membuat langit dan bumi, yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini jadi? Demikian firman Tuhan. Namun orang seperti inilah yang kupandang, orang yang tertindas dan yang patah semangat, dan yang gentar terhadap firmanku. Tuhan itu mengatakan ya, orang seperti ini yang aku pandang, yang aku lihat yang seperti ini. Kamu pikir yang mempersembahkan korban, lalu terus sangat bersentralkan kepada bait suci Yerusalem, saya memandang itu? Enggak. Yang saya pandang adalah orang yang tertindas. Dan kita ingat sudah, Stefanus yang sekarang sedang dituduh itu sudah. Stefanus itu sekarang pertama kali muncul dalam Kisah Rasul pasal 6 sebagai apa sih? Diaken yang muncul karena apa sudah? Karena mereka itu akan ngurusin para janda. Bahkan sudah mereka akan ngurusin para janda dari orang-orang non-native yang tidak berbahasa Aramaik sudah. Jadi ini bisa dikatakan janda yang betul-betul tidak ada yang bisa defense, dan itu yang didefense oleh gereja. Dan Stefanus dipilih untuk ngurusin orang-orang seperti ini, saudara. Jadi, kalau sekarang ya mau coba hitung-hitungan menurut kitab Yesaya pasal 66 ya. Kita lihat mau hitung-hitungan. Siapa sih yang akan dipandang oleh Tuhan? Kamu yang sekarang mengagung-agungkan bait suci Yerusalem yang adalah pugaran tangan manusia. Dan manusianya bukan Salomo loh, Herodes loh, gitu ya. Kamu yang mengagung-agungkan bait suci Yerusalem, buatan tangan manusia, yang mana manusianya bukan Salomo tetapi Herodes. Atau sekarang Stefanus yang sedang akan menjadi penata layan, akan menjadi diaken, melayani para janda. Sekarang coba cek. Kalau dibandingkan dengan bait suci Salomo saja, bait suci Yerusalemnya Salomo ya, Yesaya pasal 66 mengatakan bahwa saya tidak tinggal dalam rumah buatan tangan manusia, saya tidak tinggal dalam rumah buatan tangannya Salomo. Dia mengatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Aku yang membuat semuanya itu. Tapi yang dipandang adalah bukan bait suci Yerusalem, karena dia tinggal di langit, tahtanya di langit, bumi tumpuan kakinya. Yang dipandang oleh dia adalah orang-orang yang tertindas ini. Sekarang Stefanus melayani dari urusan orang tertindas, sementara mereka mengagung-agungkan bait suci Yerusalem, pugarannya Herodes. Sekarang coba pikir sendiri. Dan kita melihat sebetulnya dalam pasal 66 ini ya, kitab Yesaya, Stefanus saya percaya tidak sembarangan dalam mengutip ya, dia mengambil ucapan seperti ini. Ayat 3 ya misalnya. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan kurban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga.
Karena itu sama seperti mereka lebih memilih jalan mereka sendiri dan jiwanya menyukai hal-hal yang menjijikkan, demikianlah aku memilih untuk bertindak keras terhadap mereka dan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takuti. Sebab ketika aku memanggil, tidak ada yang jawab. Ketika aku bicara, mereka tidak mendengarkan. Mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan memilih apa yang tidak kusukai. Nah saudara, di dalam Yesaya pasal 66 ya, kita mendapati ya ada hardikan buat mereka yang terus menerus berpusatkan pada bait suci Yerusalem, bait suci Yerusalem. Dikatakan kamu nggak melakukan apa yang aku kehendaki kok. Kamu mempersembahkan korban sekaligus menyembelih manusia. Kamu melakukan ketidakadilan, kamu melakukan blood guilt, tapi kamu merasa aman dengan bait suci Yerusalemmu. Dan ada tuduhan, karena itu aku akan menghukum kamu dengan keras. Dan hukuman dengan keras, exile, itu orang-orang paham sudah ya. Orang-orang pada zamannya Stefanus juga paham sudah bahwa nenek moyang mereka pernah kena exile sudah. Dan sekarang sudah Stefanus menuduh mereka ya, charge mereka dengan urusan seperti ini. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan yang tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa di antara nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu mengagungkan Taurat, kamu mengagungkan bait suci Yerusalem, persis kayak yang ada dalam Yesaya pasal 66. Kamu mengagung-agungkan sesuatu tapi kamu mengabaikan yang lain. Kamu itu persis kayak nenek moyangmu, yang akhirnya itu akan mengalami penghukuman Tuhan sudah. Stefanus sudah, tadinya dia dituduh dan dia sepertinya defense. Tapi sudah di dalam defense-nya sekarang dia offense. Dia menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan seringkali sudah ketika kita bicara tentang firman Tuhan itu perlu ya. Saya merasa sudah, saya ini kan ada di dalam gereja reform ya sudah. Dan kita bersyukur ya dengan tradisi reform yang punya tradisi yang sangat baik. Kita itu punya tradisi ya. Saudara kalau tanya sama saya ya, apa yang paling saya syukuri dari hal yang paling saya miliki? Salah satunya saudara, saya berada dalam tradisi reform, berada dalam tradisi reformasi. Itulah salah satu hal yang saya sangat syukuri saudara. Saya percaya bahwa di dalam tradisi reformasi itu kita punya satu buah tradisi yang berlinang-linang emas saudara. Begitu banyak itu bergelimangan emas saudara. Pemikir-pemikir, lalu orang-orang yang hidupnya bagi Tuhan sudah di dalam 500 tahun ke belakang sudah. Saya percaya salah satu pemberian yang paling besar yang Tuhan pernah berikan bagi gerejanya dalam 500 ke belakang ya reformasi sudah. Ini tradisi yang saya percaya sangat kita perlu hargai sudah. Teologianya sangat baik, lalu tradisi menggali kitab sucinya juga sangat baik sudah. Namun sudah dengan adanya dalam tradisi seperti ini sudah kadang-kadang ya kita itu jadi semacam kayak berada di dalam satu buah menara di mana kita yang set standar. Standarnya seperti ini, lalu kita lihat sono salah. Dan memang salah sih, memang boleh dihakimi sudah. Tetapi sudah, kita lupa ya bahwa dengan standar yang adalah firman Tuhan, kita juga boleh dihakimi dong. Ini sudah orang-orang ya menuduh Stefanus, kamu menghujat Musa, kamu menghujat Allah, kamu merendahkan bait suci Yerusalem. Lalu Stefanus memberikan pembelaan. Seolah-olah dia memberikan pembelaan, saya enggak ya. Tapi enggak. Di dalam pembelaannya Stefanus sudah ketika Roh Kudus menyertainya penuh dengan hikmat, penuh dengan roh, dia menjawab sudah. Dan jawabannya sudah menempatkan mereka bukan sebagai orang yang duduk di atas dan menilai Stefanus, tapi mereka juga harus duduk di bawah untuk dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Maka sudah Stefanus di dalam 6 tahapan khotbahnya secara sangat efektif. Dia pertama bicara tentang Abraham, setelah itu bicara tentang Yusuf, lalu bicara tentang Musa. Lalu setelah itu berbicara tentang mereka ketika di padang gurun, mereka tidak menyembah Tuhan. Lalu bicara tentang bait suci Yerusalem. Dan terakhir, Stefanus menuduh mereka sudah. Stefanus menuduh mereka bahwa mereka itu mengikuti jalan nenek moyangnya. Pada waktu Abraham, Tuhan Allah sudah berfirman sejak di Mesopotamia. Pada waktu zamannya Yusuf dan Musa, mereka menolak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Lalu ketika di padang gurun sudah, mereka ternyata tidak mengikuti Musa. Mereka menyembah Allah-Allah mereka sesuai dengan buatan tangan mereka. Lalu pada zamannya Salomo, mesti ingat ya, itu adalah buatan tangan manusia loh. Bait suci Yerusalem bagus, tapi itu buatan tangan manusia. Dan Tuhan tidak tinggal di dalam buatan tangan manusia. Tuhan itu akan memperhatikan orang-orang tertindas. Tuhan memperhatikan itu bukan bait suci Yerusalem dan semua aktivitas di dalamnya padahal mereka melakukan dosa. Lalu yang terakhir, Tuhan Allah menuduh mereka melalui Stefanus. Dia berikan charge, diberikan tuduhan bahwa posisimu adalah posisi yang seperti kayak nenek moyangmu. Saya pikir sudah, kalau kita berbicara ya bahwa kita menghendaki kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, kita menghendaki bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa firman Tuhan itu boleh juga lo menuduh kita, boleh juga untuk menempatkan kita. Hati-hati ya, kita jangan buru-buru menempatkan diri dalam posisinya Stefanus ya. Boleh juga menuduh kita ini sudah sesuai belum dengan firman Tuhan? Jangan-jangan kita yang selama ini ya setting standard. Wah kalau gereja itu parah, teologi di sana parah sudah. Kita boleh nggak coba lihat diri kita sendiri sudah.
kita itu duduknya di bawah dan kita dihakimi, sudah. Baik, rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa. Mari kita meminta sekali lagi ya, agar Roh Kudus menguasai kita. Dan ketika Roh Kudus menguasai kita, kita memang bisa. Mata kita celik untuk melihat ada kesalahan di sini dan di sana, sudah. Namun pada saat yang bersamaan kita juga minta untuk Roh Kudus itu juga membuat mata kita itu celik untuk melihat diri kita itu ke dalam, sudah. Apakah kita ada di dalam pihak yang for God atau jangan-jangan against, melawan Tuhan? Kita berharap Tuhan boleh berbicara dalam diri kita, lalu mempertobatkan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku edisi selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.